kasih buat Bapak Ibu semua yang sudah ada di tempat ini, para pendamping, peserta, keluarga yang mendapatkan bantuan usaha ekonomi kreatif eksekutif dari Kementerian Sosial RI dan para undangan. Kita akan awali pembukaan pada siang hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari LKSPJUT Kabupaten Semarang. Yang ketiga, penyerahan bantuan usaha ekonomi kreatif secara simbolis kepada peserta penerima manfaat. Dan keempat, kita akan mendengarkan sambutan kepada dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Dan yang terakhir dengan penutup dan tambahan. Kita akan mengawali dengan nyanyian Indonesia Raya. Saya undang Bapak Ibu Berdisina, kita akan menyanyikan bersama-sama Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih sudah hadir kembali, dan kita sebentar akan mendengarkan sambutan dari LKSPJUT Kabupaten Semarang. Baik, kita akan mulai. Namun sebelumnya tentu kita perlu berdoa terlebih dahulu. Saya mengajak untuk sama ibu kepala dan kita akan ke dalam doa pada siang ini. Terima kasih, kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan siang hari ini. Kami diizinkan bertemu dengan saudara-saudara kami yang terpinggirkan, sehingga pada saat siang hari ini ada bantuan yang datang dari Kementerian Sosial Republik Indonesia bagi saudara-saudara kami. Dan kami sebagai penyalur yang bersyukur buat kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami. Dan tentu menjadi harapan dan doa kami bahwa bantuan yang akan diberikan dan yang akan mereka terima itu bermanfaat dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa dientaskan dari kehidupan lama mereka dan mereka boleh dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan limpahkan bagi kota kami ini, Tuhan. Terima kasih, yang bersyukur kepada Tuhan, memberkati acara ini dari awal sampai akhirnya, memberkati setiap kami dengan sukacita daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Yang terhormat Bapak Insinyur Mokhtaruddin MSI selaku Kepala Bidang Sosial dari Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang. Selamat datang Pak, pagi, selamat siang. Dan tentu juga selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara, serta penerima bantuan usaha ekonomi kreatif yang hari ini juga didampingi oleh keluarga masing-masing. Dimulai dengan tangisan dari hati kami, pengurus LKS, melihat saudara-saudara kita yang termarginalkan. Maka kami memulai dengan sebuah tindakan untuk berbagi kasih persaudaraan kepada saudara-saudara kita yang secara sosial terpinggirkan, untuk bersama-sama melayani mereka dan yang menjadi bagian dari kota kita tercinta ini. Dan puji Tuhan bahwa apa yang kami rindukan dapat berjalan dengan baik, yang di kemudian hari atas nasihat dari Bapak Kepala Dinas Sosial Kabupaten Semarang, supaya
dilembagakan atau diajukan sebagai lembaga yang resmi, tentunya apa yang sudah kami kerjakan itu. Sebab kami sudah melakukan apa yang timbul dari hati kami, maka ketika nasihat itu datang kepada kami, mula pertama kami memikirkan logo yang menjadi simbol dari apa yang harus kami lakukan, dan simbol itu akan menjadi penerang bagi kita. Itu yang akan kami kerjakan dan yang sudah kami kerjakan. Simbol bulan, matahari, bintang itu mengungkapkan bahwa kami ingin menjadi penerang bagi saudara-saudara yang terpinggirkan, setidaknya menuntun mereka untuk dapat menemukan jalan keluar dari persoalan gelap mereka. Kemudian dengan amanat Tuhan untuk mengusahakan kesejahteraan kota di mana kami ada, maka kami berusaha semaksimal mungkin. Dan tentu juga kita sadari bahwa saudara-saudara kita eksekutif itu ada dan datang pada saat siang untuk kesempatan hari ini adalah bagian dari kota kita tercinta ini yang perlu kita tolong dan perlu kita bangun untuk dapat sama-sama kita menikmati keluarga yang baik, dapat menikmati kota yang baik, dan dapat menikmati kesejahteraan negeri kita. Dan kami bersyukur bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyambut, memfasilitasi dan menolong kami sehingga terjalin kerjasama yang baik, yang salah satunya siang hari ini terlaksana untuk Bapak Ibu Saudara semua. Dan tentu kami perlu berterima kasih kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia yang sudah mempercayakan pelayanan ini kepada kami dengan program bantuan ekonomi kreatif bagi saudara-saudara kita eksekutif. Dan tentu juga dengan harapan bahwa Ibu Menteri Sosial juga masih akan memberikan bantuan serupa di waktu mendatang, khususnya di Kabupaten Semarang yang kita cintai ini. Dengan berkat yang disalurkan dari Kementerian Sosial ini, tentu kami berharap hal ini akan menolong hidup dari saudara-saudara eks-psikotik yang menerimanya. Sehingga menjadi harapan kami bahwa kerjasama dari keluarga dapat mendampingi penerima bantuan untuk dapat mempergunakan bantuan ini sebaik dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Kementerian Sosial kepada kita tentunya. Sehingga program ini akan berkesinambungan dan Kabupaten Semarang atau bahkan Jawa Tengah menjadi proyek contohan yang baik bagi kota, kabupaten, dan provinsi yang lain. Jika kerjasama ini kita pikul bersama oleh pusat, daerah, LKS, penerima, dan keluarga, tentu akan menghasilkan hal-hal yang indah, hal-hal yang baik untuk kita semua. Dan perlu kami sampaikan kepada penerima dan keluarga pendamping bahwa tentu akan ada monitoring, baik dari pusat, dari daerah, atau dari LKS. Sehingga Bapak Ibu penerima perlu mempertanggungjawabkan untuk kebaikan Bapak Ibu sendiri, untuk kebaikan keluarga Bapak Ibu, dan kebaikan kita bersama. Juga mengharap keluarga pendamping untuk memperhatikan kondisi dan pengobatan saudara-saudara kita eks-psikotik ini, karena sudah mendapat akses langsung ke RSUD Kabupaten Semarang untuk minta obat jika kondisi belum stabil. Sekali lagi tentu kami berterima kasih kepada Ibu Menteri Sosial Republik Indonesia yang telah menyalurkan bantuan melalui LKS kami ini. Sekalipun Bapak Ibu lihat kondisi tempat masih sangat apa adanya, tapi Ibu Menteri sudah mempercayakan itu, tentu kami berterima kasih. Dan semoga di kesempatan yang lain Ibu Menteri bisa rawuh melihat kondisi dan bisa perbaiki gitu. Kemudian terima kasih juga kembali kepada Bapak Insinyur Mohtarudin MSc yang pada kesempatan siang hari ini dapat rawuh debat ini. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir.
Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih buat kata sambutannya. Sebentar kita akan melihat penyerahan bantuan usaha ekonomi kreatif secara simbolis kepada para peserta penerimaan manfaat. Monggo. Ibu Usmatun. Bapak Aryono. Bapak Gardi. Ibu Siti Khofifah. Ibu Sutira. Urut ya Pak, Sutira. Catur Lisa Arianto. Arianti. Danis Untung. Terima kasih kepada LKS untuk buku tabungan ini dari Kementerian Sosial RI lewat Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Buku rekening ini akan kami serahkan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Pengemis Gelandangan Orang Terlantar dan Psikotik di Suwakul. Kami aturkan kepada pimpinannya Pak Sekar. Untuk itu monggo Pak Sekar. Ya, untuk itu nanti dari LKS diserahkan ke penerima manfaat masing-masing langsung dari Ketua PGOT dan Psikotik dari LKS. Monggo Mas Sekar. Namanya siapa? Sejumlah 5 juta. Tepuk tangan Pak. Di sana sudah bukunya. Ini diterima lah. Kalau dipegang ini difoto. Ini Pak. Ini. Ya, Catur Lisa Arianti 5 juta. Tepuk tangan. Ini Mas Eko. Eko Rianto terima 5 juta. Alwi Mantoro Sanagi terima 5 juta. Sutira 5 juta. Siti Kafifah terima 5 juta. Haryono terima 5 juta. Satu Masana terima 5 juta. Teguh terima 5 juta.
ngeneke dipoto disote. Nah, diketoke. Dibuka di sebelah ini, Pak. Nah, awake dhewe di belakang sini, Pak. Bisa file pengurus oke, binara di dokumen. Buka gembira. Oke, senyum. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Kayak baik. Ya. Oke. Kita akan mendengar sambutan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Oke, nyun sewu nggih Pak RT, Pak Dwi, Pak Sekar, men joget sosing. Oke. Santai mawon mboten usah tegah mboten usah nggih. Nggih, yang saya hormati Bapak Ketua LKS PGOT dan Persikotik Swakul Ungaran beserta pengurusnya, beserta jajarannya, termasuk juga selaku sekretaris Pak Dwi. Juga tidak lupa yang saya hormati Bapak Kepala Kelurahan Bantarjo ya Pak, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak RT itu Pak RT 6 RW 8 Swakul. Oke. Dan juga tidak lupa yang saya hormati, yang saya cintakan, yang cintai para peserta. Para peserta yang pada pagi hari ini, pada siang hari ini telah mendapatkan bantuan modal usaha kreatif yang berbahagia. Kemudian pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa pada siang hari ini kita dapat bertemu, berkumpul di ruang apa Pak ini namanya Pak? Di Yayasan Kramas PGOT ini dan Persikotik nyuwun sewu nggih. Pokoknya diambil iki pokoknya dongake mawon segera mangke kaya gedung sing apik ngoten nggih Pak nggih. Aja dipersani saniki sing. Donga mawon didongake bahwa doanya orang-orang yang termarginalkan atau doanya orang-orang yang nggih teraniaya, terpinggirkan itu menurut agama itu katanya akan terkabulkan gitu Pak. Tapi kan semua agama sama, nggih. Mudah-mudahan amin. Kemudian saya mohonkan izin Bapak Kepala Dinas Pak Sekar, Bapak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang yang rencananya akan kamu sendiri, karena ini ada kedatangan Pak Menteri Tenaga Kerja, meresmikan rumah susun untuk buruh di sana. Di Blok Bunele Kalongan Gedang Anak sing lantai pirsa Pak nggih. Lantai berapa Mas? Nggih, lantai 8. Nggih, niku kanggo mangke kangge perumahan khusus guru. Ngoten nggih. Niki mangke kedatangan menteri. Lah, untuk itu mewakilkan kepada kami, nggih nama saya Mukhtar Pak nggih, selaku Kepala Bidang Sosial. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Semarang. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa dasar atau latar belakang daripada panjenengan kok itu bantuan kok nenggone Pak Sekar iki sejarah pripun to Pak? Kan ngoten nggih Pak RT nyuwun sewu. Jadi gini, Undang-Undang tahun 1945 pasal 34
ayat 1, fakir, miskin, dan gelandangan terlantar itu dipelihara oleh negara. Dan pasal 28, semua warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Nah, dari situ dasar dari undang-undang tersebut, pemerintah negara Republik Indonesia ini karena keterbatasan SDM, keterbatasan sumber pegawai ini, terus keterbatasan anggarannya, maka pemerintah memberdayakan potensi masyarakat yang ikut membantu dalam penanganan permasalahan sosial. Oke, jadi tugasnya ini jadi tugasnya pemerintah. Karena pemerintah ada keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM atau tenaga pegawai ini, maka memberdayakan potensi sosial masyarakat yang berupa LKS. Nonton sejarah Pak RT. Jadi memberdayakan tugas pemerintah. Jadi Pak Sekar ini selaku ketua LKS PGOT dan Psikotik ini membantu pemerintah dalam ikut memecahkan permasalahan sosial. Nonton lho, lara-larane niku pirsa lara-larane Pak. Nggih, ndak bahasane mahasiswa latar belakang persoalan. Ndak bahasa orang-orang agama itu asbabun nusul, sebab musababe iki opo kok lewat kene. Ngoten nggih. Jadi karena keterbatasan tenaga SDM, pemerintah ikut memberdayakan potensi masyarakat berupa Pak Sekar lan sak jajarannya ini untuk ikut membantu permasalahan sosial dalam memecahkan permasalahan sosial khususnya di Kabupaten Semarang. Jadi panjenengan kudune terima kasih nggih kalih LKS PGOT dan Psikotik. Walaupun anggarannya dari APBN nggih, tapi ndak mboten diusulke saking mriki mboten medal. Atau nggih Pak, ya, aturannya memang gitu. Pengajuannya tetap lewat LKS karena setunjuk selaku pemerintah, selaku lembaga sosial lembaga kesejahteraan sosial yang secara resmi sah ditunjuk oleh pemerintah untuk ikut membantu menyalurkan bantuan sekaligus pendampingan batin. Jadi ndak ana sing sulaya iki sing dituthuk mboten panjenengan, sing dituthuk nggih Pak Sekar niki sak jajarannya. Tinggi bertanggung jawab untuk itu, untuk itu karena panjenengan pun diperjuangkan Pak Sekar dari usulan proposalnya, kemudian dari proses pendataan bahkan sampai verifikasi. Hari ini bahkan akan pencairan itu niku ndak mboten dibantu Pak Sekar nggih mboten saged. Ngoten Pak nggih. Untuk itu panjenengan ya karena dapat amanah ini panjenengan ya kudu ikut handarbeni. Handarbeni ikut memiliki bahwa panjenengan itu membawa namanya Pak Sekar. Ojo kene aku wis dibantu sing penting ora ngerti mbok tak tukoke pulsa, mbok tak tuku HP lah. Niku sing dadi persoalan karena apa? Karena nanti dalam pembelanjaan panjenengan harus sepengetahuan LKS. Ora sak senenge dhewe bali langsung nang ngene gratis tuku wedhus gak iso. Bali langsung mampir pasar Bandarjo gak bisa. Niku semua ada petunjuk umum atau petunjuk pelaksanaannya, ada pedoman umumnya. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi panjenengan setiap melangkah harus nggih sesuai dengan petunjuk yang ada, yaitu yang ditunjuk Pak Sekar. Ngoten mudeng napa mudeng? Dan nggih. Jadi itu wong nggon aku dhewe lah. Jangan sing model kayak gitu model bergudul jangan. Tahu bergudul niku. Pirsa mboten Pak? Nggih. Kula asli kula suruh nuki jane sak mriki niku sak kabupaten, cuman saya suruh kabupaten Boyolali perbatasan niki perbatasan Semarang. Jane sak kabupaten ini beda kecamatan paling kidul niki kecamatan paling jadi aku nyuwun jangan model badul milih cempe bergudul karepe dhewe. Ngoten Pak nggih. Nah niki sing euforia demokrasi ini kadang-kadang disalahkan persepsi sak senenge wudule dhewe padahal orang lain juga membutuhkan hak asasi. Karena nggih aku seneng ngene nyetel tip ya tak banter-banter kan numpak pit motor ya tak banter. Padahal di luar tanggane akeh lara utuh nyetel tip banter-banter gitu. Rasane pripun Pak? Jenengan tanggane kene nyetel tip banter wong sak seneng kok omah-omahku dhewe iki tip-tip ning sebelahnya itu kan ya punya hak
agek loro utuh apa meneh agek masuk itu rasane jenengan pripun? Enak. Nah, jenengan jadi demokrasi itu punya kebebasan tapi dibatasi oleh kebebasan orang lain. Ngoten nggih. Jenengan yo bebas monggo membelanjakan ekonomi kreatif, tapi kebebasan panjenengan itu ada batasnya, yaitu sesuai aturan, petunjuk pelaksanaan, nanti yang ngawasi, kemudian pelaksanaan sampai monitoring nanti dari Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten. Jadi panjenengan bar blonjo iki kok dicek. Dibelanjake tenan ora to. Nah. Niki sing dadi penting niki. Untuk itu Bapak Ibu yang saya hormati, panjenengan mangke pokoknya monggo sesuai dengan monggo jenengan sesuai petunjuk Pak Sekar yang sudah dipercaya dapat amanah dari Kementerian Sosial tidak akan semena-mena karo panjenengan. Ngoten nggih. Panjenengan. Untuk itu tujuannya apa? Tujuan panjenengan dibantu ini karena panjenengan ini dinilai sementara ini ekonominya kurang beruntung, dikasih modal usaha ekonomi kreatif sesuai dengan potensi panjenengan. Contoh, Bu Martini Karangjati Bergas niku jualan sembako ngacung. Nah, seneng sembako, potensinya sembako, minatnya sembako, yura ditukoke wedhus. Ngoten nggih. Jadi modal usaha kreatif ini akan berhasil apabila sesuai dengan minat dan potensi masing-masing. Masing-masing orang itu beda. Ono sing seneng angor wedhus, ono sing jualan sembako, beda-beda, ndak digebyah-uyah ya ora iso. Kali niki Teguh Darmawan Bandarjo jualan gas pundi ngacung. Ya, nggih Pak. Nah, jualan gas niku kon jahit ya ora iso. Karena mereka sudah memiliki embrional usaha, kewirausahaan atau entrepreneurship yang oleh pemerintah akan diberikan modal stimulan supaya ndak wingi iki tabunge ndak gur ana 5, dibantu uang modal usaha iki tabunge saiki ana 20. Harapannya dengan tabung 5 isi karo ngiseni 20 kan keuntungannya lebih banyak. Jelas nggih Pak nggih? Modal usaha sembako ndak wingi beras gur misale kur setengah kintal, saiki kok iso pulaan sak kintal. Ngoten nggih Bu nggih? Harapannya apa? Dengan banyaknya modal yang dimiliki sehingga omset meningkat, dengan omset meningkat profit keuntungan panjenengan meningkat, efek multipliernya berkembang dengan pendapatan yang meningkat, isoh nyekolahke, isoh dahar bergizi kan ngono, isoh ngojek berobat ke rumah sakit. Cetha napa cetha? Nah, dan niku lara-larane ngoten niku. Lah niki berhasil mboten niku tergantung panjenengan. Pak Sekar tidak bisa ndampingi setiap saat, esok sore awan bengi nggak iso. Paling mangke setiap pasanu dimonitori. Jadi panjenengan iki kuncinya ning jenengan. Iki berhasil ya keuntungannya panjenengan, milik panjenengan, nggak bangkrut apa meneng didol ke tuku pulsa ya kuwi nggih rugine panjenengan. Ngoten nggih Pak nggih. Jadi bantuan yang amanah ini monggo digunakan sebaik-baiknya. Karena yang dapat ini itu tidak semua orang mendapatkan. Tidak basa Jawa ini jenengan termasuk orang-orang yang terpilih. Pulung, basa pulung betul Pak. Pak RT pulung nggih. Pulung ki wong bejo. Basa pulung iki wong pulung wong bejo. Makanya jenengan itu bejo itu amanah. Kuwi monggo dilaksanakan sebaik-baiknya. Ndak ora mudeng takon Pak Sekar selaku pendampingnya. Ojo pral buku karepe dhewe, ngoten nggih. Dadi jenengan ora mudeng, Pak, iki kok ana sing kambing mboten Pak Sekar. Nah, contoh saiki ternak kambing Muhtohir Gondoryo. Cancel nggih. Dardi Kalungan. Di Ngacung. Nah, Pak Dardi niku ternak kambing. Nggih, ternak mun gadah kambing pinten, Pak? Kira-kira
Nah, iki urung duwe ning Gondoryo ki aku mudeng, suket akeh. Nggih napa nggih, Pak? Jadi mereka sana itu karena mereka memilih kambing pas di sana itu rumput tidak beli, sehingga makanannya tidak beli, hanya beli tenagane Pak Dadi. Engko harapannya itu ndak ning sawah ya nggawa teleke, bali nggawa rumpute dimakani niku berputar. Harapannya engko parine ya kuwi lemu dirabuk, terus bali nggawa suket, wedhuse ya mana. Karepe ngono. Nggih Pak nggih. Lah wedhus sing kudu manah, misale ana wedhus telu, ana wedhus loro manah kabeh. Ya tuku aja sing lanang. Ini arep besar ya Pak ya. Monggo arep besar iki ya. Apa iki tapi kemepeten ya Pak ya. Nggih kemepeten apa arep tuku sing babon-babon kabeh kok manah loro kan berarti dadi papat, misale tuku babon loro papat kuwi diduwit piye semuni. Lah engko saged kanggo ragat sekolah, ragat berobat, ragat liya-liyane tuku pakaian-pakaian dan sebagainya. Ngoten Pak nggih. Iki lara-larane ngoten iki. Jadi Pak Dadi iki kon bakul sembako ya ora iso. Jadi memang sesuai dengan potensi mereka dan sesuai dengan kondisi alam setempat. Ndak warung kok ke Gondoryo ki ya rada repot, kulane rada ado, sing tuku ya sithik. Apa meneng nek ngene penawangan ya Pak ya. Aku agak wingian ngerti penawangan pisan kowe. Biasanya marung ki tanggane biasanya padat. Nggih Bu nggih. Padat penduduk kampung niku cocok. Ndak dingoni wedhus ya masalah. Tenan kuwi. Tenan dadi masalah. Jadi memang sesuai dengan potensi minat mereka dan sesuai dengan kondisi setempat. Untuk itu Pak Sekar, nanti setelah pencairan nanti ada pertanggungjawaban. Ada pertanggungjawaban nanti pembuatan SPJ dari LKS ya Pak ya. Ya Pak. Jadi setelah panjenengan nanti menerima ini bantuan, kemudian dibelanjakan, terus panjenengan nanti harus mempertanggungjawabkan bantuan itu lewat SPJ. SPJ nanti diarahi Paskar, disusun Paskar, laporan tentang Dinas Kementerian Sosial, kami sebagai tembusan. Jadi bantuan pemerintah itu benten kalau bantuan kali bapak ibu apa komuni bayi. Bayi misalnya jalur wong tuane dikainya 10.000 langsung rasa pertanggung, tapi pemerintah harus sen pun atau serupiah pun harus dipertanggungjawabkan. Jenengan ini misalnya 5.000 gitu kok apa, harus ada nota dan kwitansi, harus dipertanggungjawabkan. Nanti kalau tidak dipertanggungjawabkan maka yang digantung Pak Sekar di eret-eret Pak. Nggih jenengan rela boten nggih usahake. Jadi jenengan harus patuh. Karena panjenengan tak pikir pertanggungjawaban ora mudeng, petunjuk pelaksanaan ya sing mudeng Pak Sekar, panjenengan mangke ora mudeng takon Pak Sekar, kon nuntun Pak Sekar. Nggih napa nggih? Itu Pak Sekar ya. Jadi itu. Lah mangke tentang tim schedule pelaksanaan pencairan kapan, blonjone kapan, terus pertanggungjawaban jenengan ngumpul ke SPC kapan, engko blonjone penake ning endi, jenengan manut Pak Sekar mawon. Sing blonjo kene iku SPC ning ngene. Dadi pun enten bayangane Pak. Oke, karena 1 bulan setelah pembelanjaan itu harus pertanggungjawabannya harus masuk Kementerian Sosial. Ojo ndak nggih 15 hari ini maju nggih 15 hari, sekarang 15 hari. Apa lho duit wis tak tampa lho apa lah niku mangke Pak Sekar sing kapiran iki mangke gantung ning kementerian. Ngoten nggih. Jadi panjenengan harus tanya terus. Karena semakin cepat semakin bagus. 15 dino kan mboten dangu nggih. 15 dino ki 2 minggu. Lojo sing nyusun, kemudian sing fotokopi, ngetik dan lain sebagainya kuwi setengah wulan ki termasuk mepet. Ndak wingi tahun wingi 30 dino, ndak iki 15 dino ki luwih mepet meneh. Makanya panjenengan harus siap tanya dengan Pak Sekar dan siap didampingi. Ojo suudon se. Wah Pak Sekar ki mora-moro wae lah. Kuwi sing ora penak ning ati ngono Pak ye. Jenengan ki justru diperjuangkan Pak Sekar. Oke, terima kasih. Mboten cah suudon.
Ngoten Pak nggih. Itu saja yang saya sampaikan, dan kami sekali lagi terima kasih kepada LKS PGOT dan Psikotik, kepada pimpinan Pak Sekar dan jajarannya. Sekali lagi juga terima kasih, dan kalau tidak ada permasalahan tolong sekaligus langsung konsultasi kepada kami Pak ke Dinas Sosial. Itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat sambutan dari Pak Dinas. Dan kita selanjutnya akan bicara terakhir, yaitu tamah-tamah dan penutup. Saya serahkan kepada langsung foto-foto di sini. Jadi yang 5 juta tadi bawa ke sini ke depan. Sini bawa sini semua. Pendek, depan. Pak, ini gampang. Kok ini sing bapak-bapak beli sing dulu. Ini lagu Bu Santi, mana Bu Santi? Bu Santi. Oke, teman-teman enggak Pak? Oke. Lebih dahulu Pak. Oke, tidak sekali lagi. Oke.